Mohon izin Yang Mulia, kami dari penuntut umum akan menyampaikan tuntutan berkaitan dengan perkara nomor registrasi PDM strip 45 garing Romawi 2 garing 2024 garing PN titik PDL. 1. Terdakwa. Nama lengkap Ayam, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Damai nomor 22, Kota Bandar Lampung. 2. Dakwaan. Bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dakwaan primer bahwa terdakwa mahasiswa Universitas Bumi bernama Bebek tewas dibunuh teman karibnya sendiri bernama Ayam atau pelaku terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2004 di indekos korban. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi dengan sengaja dan dengan direncanakan menghilangkan jiwa orang lain yang bernama Bebek. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Di TKP pembunuhan ada barang-barang milik korban yang diambil pelaku berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa menghubungi korban sudah hampir 2 minggu. Kemudian korban mengunjungi kos. Ketika pintu kos telah digedor oleh keluarga cukup lama, yakni 1 jam. Menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat di dalam kamar korban terbungkus kain plastik besar. Dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wangi-wangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar jasad korban tidak mudah membusuk. Berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga kos korban, mereka melihat korban sering pergi dan bersama dengan pelaku serta beberapa kawan lainnya, terkadang kawannya si beruang, yang merupakan kekasih korban. Beberapa tetangga kos juga memberikan keterangan bahwa korban seringkali mengajak beruang menginap di kos selain Ayam atau pelaku, dan tetangga melihat hubungan antara pelaku dan korban ketika di kos baik-baik saja. Kemudian setelah diperiksa berdasarkan CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menetapkan Ayam sebagai pelaku pembunuhan. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Dakwaan subsidiar bahwa terdakwa Ayam pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan ke-1 di atas, dan tanpa hak menguasai atau membawa, menyimpan serta sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada hari Rabu sekitar jam 20 waktu Indonesia Barat, terdakwa membawa pisau dari rumah yang diletakkan diselipkan di balik baju terdakwa. Selanjutnya pisau tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Bebek. Padahal korban pada waktu membawa senjata pisau belati tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Kedaruratan 1951. Ketiga, fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Keterangan saksi. 1. Pelaku membunuh dikarenakan faktor motif iri dan ekonomi. 2. Pelaku iri dan kesuksesan korban, dan pelaku sendiri terlilit utang bayar kos-kosan serta pinjaman online. 3. Pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi dari film Narcos di Netflix sebelum melakukan aksinya. Pelaku sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Setelah tiba di kos-kosan korban, pelaku mengambil pisau lipat tersebut dan memasukkan ke saku celananya. 5. Pelaku sempat berpura hendak pulang lalu mengeluarkan pisau dan menusuk korban. 6. Setelah berada dalam kamar kos, pelaku dengan korban berkomunikasi dengan cara mengobrol. Pada saat pelaku pulang, saat itu jugalah pelaku melakukan aksinya dengan membunuh korban dengan cara menusuk pisau yang disimpan di dalam sakunya.
Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya korban tumbang. Yang berikut surat. Adapun surat yang diajukan dalam persidangan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu dokter pada Rumah Sakit Lampung menyebutkan korban menderita luka tusuk pada bagian dada dan perut yang mengakibatkan kematiannya berdasarkan hasil visum et repertum nomor Vers Rep 032-RSUD Lampung Romawi 2-24 tanggal 9 Februari 2004 yang ditandatangani oleh Dr. Nadine Christina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. A. Bagian dada 2 luka robek sebesar 5 cm kali 2 cm dan 7 cm kali 2 cm. B. Bagian perut 3 luka robek sebesar 2 cm kali 2 cm, 10 cm kali 1 cm dan 3 cm kali 1 cm. Dan pada bagian leher terdapat 2 luka robek sebesar 5 cm kali 2 cm dan 3 cm kali 2 cm. Jadi hasil kesimpulan visum et repertum, pada tubuh korban ditemukan luka-luka disebabkan oleh karena kekerasan benda tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan pendarahan yang mengakibatkan kematian korban. Petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi satu tindak pidana dan siapa pelakunya sesuai dengan pasal 188 ayat 1 KUHP. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHP, alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi maupun surat keterangan terdakwa. Adapun persesuaian tersebut antara lain menunjukkan perbuatan, kejadian atau keadaan sebagai berikut. 1. Bahwa benar telah terjadi atau tindak pidana pembunuhan. 2. Bahwa benar kejadian ini bertempat di Indekos pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB. 3. Bahwa subjek pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Ayam. 4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan korban Bebek meninggal dunia. Keterangan terdakwa. Bahwa benar Ayam menghubungi temannya yang bernama Bebek untuk meminta tolong menemani korban. Dan Ayam berangkat dari ke indekos korban dan membawa pisau lipat yang kemudian dari arah belakang terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat tersebut yang sudah disiapkan dari rumah dan menyimpannya dalam jok motor ke bagian dada sebanyak 2 kali, bagian perut sebanyak 3 kali dan ke bagian leher sebanyak 2 kali hingga korban meninggal dunia. Barang bukti. A. Adapun barang bukti yang diajukan ke persidangan ini adalah berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian. B. Barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. C. Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa. Ternyata saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya. 4. Romawi, analisis yuridis. Setelah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dalam dakwaan sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 KUHP. Kumulatif, melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Kedaulatan 1951. Adapun unsur-unsur dari pasal 340, barang siapa dengan direncanakan dan merampas nyawa orang lain. Dengan demikian, jelaslah bahwa unsur dari pasal 340 sudah terbukti bila secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa dakwaan primer yang didakwakan terhadap Ayam sudah terbukti dengan sah dan meyakinkan, yakni melakukan tindak pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain, melanggar pasal 30 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Romawi kelima, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
Oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, maka sepantasnya lah atas dia terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Namun sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang kami jadikan bahwa pertimbangan dalam tuntutan pidana ini, yakni hal-hal yang memberatkan. Terdakwa telah melanggar norma-norma kesusilaan dan melanggar norma agama. Yang berikut, terdakwa dengan sengaja dan direncanakan telah menghilangkan nyawa korban. Hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Dua, terdakwa menyesali perbuatannya. Romawi 6, tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana di dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Romawi 7. Penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat dan kami bacakan dalam sidang hari ini untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 25 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum Franciscus Lister SH, NIP 1983-004-002-007-012-16. Demikian surat tuntutan kami bacakan di hadapan sidang ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.